Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu. Salah satu mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang tidak hadir, tidak ada ya, nihil ya. Hadir semua? Sehat? Sehat badan, sehat pikiran? Gitu. Tidak hanya sehat badan tapi sehat pikiran juga. Maksudnya fokus dalam belajar. Jangan sampai kamu hadir secara fisik tapi pikiran kamu di rumah, di mana-mana, mungkin di pasar malam dan sebagainya, itu nanti pelajaran tidak masuk ya. Kemarin kita sudah bahas tentang tafkhim dan tarqiq. Masih ada yang ingat itu pelajaran kemarin? Pengertian tarqiq secara bahasa. Coba. Tarqiq secara bahasa. Artinya menipiskan atau tipis. Kalau tafkhim tebal. Apa yang kemarin yang ada 7 kemarin, huruf apa itu? Yang 7 kemarin itu dinamakan huruf isti'la. Apa saja coba? Masih ada yang ingat? Coba tunjuk jari. Yang ingat? Yang masih ingat huruf isti'la kemarin? Ayo, di rumah belajar makanya. Huruf apa? Terus yang kedua shad. Yang ketiga bod. Yang keempat ghain. Yang kelima ta. Yang keenam qaf. Terakhir dha. Bedakan lafalnya antara bod dan dha. Dha dan bod. Huruf yang paling berat itu huruf dha. Sekarang kita akan pelajari tentang ra jawazul wajhain. Jadi ra yang bisa dibaca tebal maupun tipis. Ini kok gembira sekali nih Fauki ini. Ada apa ini kok? Jadi tadi kok kelihatan gembira ria. Oh, mungkin nanti karena dia teringat kerja bakti nanti mungkin sore. Kita kuras kolam untuk mengairi tanaman. Sawah siapa wong halaman kok masuk sawah. Nanti loh di depan kelas itu kan ada tanaman, lombok, terong dan sebagainya. Nah, nanti kita airi dengan air dari kolam agar kolamnya bersih, terus kita bisa manfaatkan airnya untuk pengairan ini, mengairi tanaman. Nah, oke. Mungkin ada yang sudah pernah dengar jawazul wajhain. Pernah mungkin buka-buka baca di bukumu itu, coba. Bab berapa itu? Tafkhim, tarqiq dan jawazul wajhain bab 3. Coba dibuka. Coba dibuka bab 3. Wah, ini gimana? Fauki pupuknya udah siap? Nah, sip. Ya. Tanda kita peduli sama lingkungan itu begitu. Salah satunya merawat tanaman yang ada. Jangan sampai ditelantarkan, ditandur tapi radio openi. Nah, itu tidak
Namanya tidak cinta lingkungan. Ya, jawazul wajhain tadi apa? Pengertiannya? Ra yang bisa dibaca tebal maupun tipis. Jadi boleh dibaca tebal dengan boleh juga dibaca tipis. Sudah saya siapkan lagunya ini. Nih, hukum ra mati. Ada berapa berarti? Hukum ra mati yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, yang terakhir tadi barusan jawazul wajhain boleh dibaca tebal maupun tipis. Nah, nih nadanya kita ambil dari astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan rabbi zidni ilman nafi'an. Nah, begitu nih latinnya. Hukum rahmati tiga macamnya. Pertama tafkhim, artinya tebal. Kedua tarqiq, artinya tipis. Ketiga itu jawazul wajhain. Nah, berwajah dua. Coba di 1, 2, 3. Astagfirullah rabbana astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Itu artinya hukum rahmati tiga macamnya. Pertama tafkhim, artinya tebal. Kedua tarqiq, artinya tipis. Ketiga itu jawazul wajhain berwajah dua, bisa dibaca tafkhim maupun tarqiq. Jawazul wajhain berwajah dua, bisa dibaca tebal maupun tipis. Nah, mudah diingat. Jangan sampai sudah dibuatkan lagu masih kesulitan dalam mengingat. Itu untuk membantu ingatan, memori ingatan. Ya. Coba dibuka, bukunya dibuka. Nanti ini kelompok mengerjakannya. Jadi satu kelompok 3 anak. Tidak milih urut absen. Perhatikan. Urut absen. Niki. Urut absen 1 sampai 3 kelompok 1. 4, 5, 6 kelompok 2. Dan seterusnya, nanti yang terakhir berarti ada 4 anak karena 22, ya toh? 22 tak kali. Makanya ada 4 anak. 22, 21, 20, 19. Oke.
Silakan mengelompok sesuai kelompok masing-masing. Mengelompok sesuai kelompok masing-masing. Ayo 1 sampai 3. Ya? Gimana? Aksen berapa? 3. 1, 2, dan 3. Ayo, aksen 1. Silakan mengelompok sesuai kelompok masing-masing. Cari dulu saya bacakan untuk membantu. Awas. Saya bacakan untuk membantu ya. Nanti jatuh. Nanti saya kasihkan. Saya bacakan. Ahmad Fatih Billah, Anggi Puji Riana, Aulia Giri dan Kurila. Ayo mengelompok dulu, cari tempat yang nyaman. Kelompok 2 Arya Anak Pratiwi, Dian Daru dan Dika Nurhidin. Mana kelompok 2? Ya, cari tempat yang nyaman. Nomor ini kelompok 3 Sifa Ian, Nada Zalfan, Mauli, Faizatus Syaraf dan Imratul Imamah. Kelompoknya ayo. Kelompok berikutnya, kelompok keempat. Khalifah Nuril Ain, Ibu Nisa dan Sugiarto. Ayo, cari tempat yang nyaman. Sudah ketemu bisa dilakukan. Masalah ketemu semuanya. Ya. Jangan membelakangi kamera. Kelompok berikutnya Muhammad Azka Haidar, Muhammad Fatah Aminullah, dan Muhammad Habibi Maula Al-Hakim Mulia Al-Hakim. Lanjut. Kelompok berikutnya Muhammad Syahriza Miftahul nanti saya bagi, jangan di depan kamera. Muhammad Zaki Maulana Azdan dan Muhammad Faridi Suryadi. Kelompok terakhir, kelompok 7. Kelompok 7, kelompok terakhir. Naila Faizatul Zahra, Naila Faizatul Zahra, Naura Hasna, Anida, Rafaudul Arga Amandi dan Salwa Salsabila. Ayo, mengelompok sesuai kelompok masing-masing. Ayo dibuka bab 3 terutama tentang dibuka dulu materi
Dibuka dulu pengertiannya. Diangkat. Oke, yang maju cukup ketua kelompoknya salah satu atau yang mewakili. Ketua kelompok atau yang mewakili cukup salah satu yang maju. Ingat, modalnya adalah gunting dan lem. Pasti ada yang bawa dong salah satu. Awas nanti jatuh. Hati-hati, ini jatuh nanti. Aja di. Sudah dapat semuanya? Kelompoknya? Bagi dua. Kelompok yang berapa? Ayo kerjasamanya, kerjasama yang baik, kerjasama, bukan dada-dada. Ayo. Diangkat, jangan digeser-geser seperti itu, nanti berisik. Ya, itu jadi kamu tugasnya adalah mencari bacaan Quran Tartib, dan Tartib di surah Al-Bayyinah. Bagian itu kamu foto, kamu tempel. Tanyakan tadi sudah ditanyakan, sudah dapat belum semuanya? Ya, jadi langsung aplikasi ke dalam
Ambil. Nah, ada lam tarkib, rok tarkib, rok tarkib. Dan jawazul wajhain. Kamu ambil, kamu taruh di situ. Rok tarkib. Rok tarkib. Jaga emosi, jaga emosinya. Nanti jatuh loh. Itu udah jatuh, Habibie. Gak usah kuburan, Makanya dengarkan kalau ada perintah dengarkan. Cari bacaan rok tarkib, apalagi lam tarkib di surah Al-Bayyinah yang sudah ada di situ, sudah saya bagikan. Dibalik. Lam yakunil ladzina kafaru. Nah, pengertiannya diingat-ingat. Enggak usah tiduran, yang kafaru itu termasuk kafir atau tarkib. Kok berharga doma juga lagi. Ingat-ingat lagi materinya boleh. Kok berharga doma atau fathah termasuk beberapa tipis. Pesan bebas semua. Waktunya kurang lebih 15 menit lagi. Wes, ngomong ya, aku tak ten. Guri sih. Tidak hanya bahas tapi dingin. Wajib dingin. Habibie, saya fokus tugasnya kemudian. Fokus tugasnya dan selesai. Kerjasama, ada yang membuka jurnalnya, ada yang mencari apa ini menggubik, ada yang mengarahkan. Oh ini, bagian ini, ambil. Nah, kerjasama, 3 orang kan bisa. Membuka. Salah satu membuka jurnalnya, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang menempel, ada yang menggunting, ada yang mencari bagian mencari di pertama. Tapi juga didiskusikan, tidak hanya satu orang yang mengerjakan, yang lain diam saja, jangan pasif. Ya, jadi aktif semua yang bekerja sama dari mengandalkan satu jangan mengandalkan satu orang. Makanya diingat-ingat kembali kemarin pengertian tarkib bagaimana, tafhim bagaimana. Nah,
Jangan hanya sembrono kalau waktu diterangkan jangan terlalu tidak bagas, jangan terlalu abai atau tidak memperhatikan, nanti bingung waktu ini ulangan dapat soal bingung karena tidak memperhatikan waktu dijelaskan. Dan itu mudah. Cuma tadi roh dari huruf roh, tinggal roh itu berangkat apa? Berangkat kasro atau gama atau matan, terus digolongkan menjadi tebal atau tipis. Fokus. Kalau fokus digambil. Nah, tinggal nempel. Nah, waktu berjalan terus, tinggal kisaran 10 menit. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Betul, tahu di situ digolong-golongkan. Fokus ke lam jalalah, yaitu lam pada lafaz a. Lam jalalah adalah lam pada lafaz a. Allah, jadi dibaca Allah, karena itu lam bukan lahu. Allah, ya bacanya a. Allah karena lam, jadi dibaca Allah. Kalau Allah nanti bukan lam, tapi jadi lahu. Ya. Kepala tipis kalau berangkat rumah atau pasukan ini makan. Nah, udah biasa. Kasih makan. Jangan lupa dikasih harokat. Yo Habibi, kerjasamanya Habibi. Pak Riki, semangat. Nah. Oh, semangat sih, Pak. Ya semangat lah. Harus semangat. Kelompok berapa ini? 7. Kelompok 7, berarti 4 anak, ya. Ini kelompok? Kelompok 1, ya. Semangat. Kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2. Ayo berlomba-lomba. Cepat dalam mengerjakan tetapi juga tepat. Tidak hanya cepat tetapi juga tepat. Tepat maksudnya benar dalam mengerjakan. Tidak hanya cepat tetapi juga tepat. Ya berusaha yang benar loh. Kan tinggal cari roh berangkat selesai. Mudah itu sebenarnya. Sama lam jalalah. Lam jalalah Allah kan mudah sebenarnya. Tidak usah bingung, fokus. Tidak usah bingung. Cuma mencari roh lam dalam lafaz Allah. Dan juga roh berharokat fathah atau dhamma juga kasro. Kalau kasro berarti termasuk ibarat tipis. Roh kasro. Nah, mudah. Tinggal ambil. Tapi juga ambil yang berharokat ini bisa dibaca juga di bawah jangan. Bisa dibaca tebal juga. Bisa dibaca tipis juga. Namanya Jawazul apa tadi? Jawazul Wajhain. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Jangan lupa nama anggota kelompok ditulis. Karena nilainya kan nanti
maksimal 4. Zakat, zakat itu. Ya termasuk bukan bacaan. Ada titiknya berarti zakat. Diambil yang rambutnya ada huruf rok. Berapa biji sudah jelas perintahnya yang ada rohnya kan juga. Ditanyakan hal-hal yang juga ditanyakan. Nah, ini sudah lanjutkan. Ayo, waktu semakin habis. Waktu terus berjalan. Ayo, gunakan waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin. Kepala tipis itu. Nah, itu lam tebal, maksudnya yang dicari lam tipis. Jadi lam tebal abaikan.
berapa kemarin sampai sini? Napa? Fokus ke kelompoknya masing-masing, bukan malah ke kelompok air. Kelompokku kelompok berapa? Kelompok berapa? Jangan sampai berteteran tulisannya. Lamnya belum berapa pun itu lamnya. Mantap nih. Ayo. Tinggal 10 menit loh. Banyak kejadian. Cuma mencari huruf yang berkah. Dengan mudah. Jadi sudah ditambah nanti waktunya habis dan tidak bisa nggak? Hari gimana? Ingat, nilaimu tergantung keaktifan kelompokmu. Nanti saya sampaikan juga. Banyak itu, selain yang Rasulullah kan banyak juga. Nah, dapat banyak itu. Tapi betul enggak itu? Ada lafaz Allah enggak di situ? Ada lafaz Allah enggak di situ? Duh. Kan lam tarqib, lam dalam lafaz Allah kan sudah diulang-ulang dari tadi. Lam, nah ini diganti nih. Lam dalam lafaz Allah itu satu pun tidak ada yang pada lafaz Allah kan ditempel semua. Nah, jangan asal tempel dong. Jangan asal tempel dong tuh kakinya dari lam dalam lafaz Allah. Tapi yang termasuk tipis, bukan yang tebal. Itu tebal loh, tipis itu. Yo 5 menit lagi, kumpulkan. Selesainya berapa kumpulkan, karena waktunya tinggal 5 menitan. Yo, 5 menit lagi. Udah diganti itu aja, enggak usah di
Ini kan masih ada ini loh. Daripada rusak, ini aja. Nah, gunting ini aja. Loh, kan sama saja kamu melepas itu juga malah nanti sobek. Nah, tersedia hadiah 5.000 bagi yang kelompok yang nilainya terbaik nanti. 5.000 bagi kelompok yang terbaik. Paling benar dalam mengategorikan, mengelompokkan bacaan itu. Yang paling baik, paling tepat dalam mengelompokkan. Ayo fokus di kelompoknya masing-masing. Jangan wira-wiri ke kelompok temannya. Pak Riki fokus, Pak Riki fokus. Ayo, jangan malah dolan ke kelompok lain. Ayo, fokus di kelompoknya. Fokus di kelompoknya. Nanti tidak selesai nanti. Ayo, Naura udah selesai? 2 menit lagi selesai, tidak selesai kumpulkan karena waktunya memang sudah habis. Makanya gunakan waktu dengan bijak. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kehabisan waktu. Waktunya terbatas. Bahkan bisa diganti, ini banyak ini cadangan. Fauki kelompok mana? Kelompok berapa itu Fauki? Fauki kelompok berapa kamu? Lebih fokus di kelompoknya kok malah jalan-jalan? Pak izin kelompok berapa? Pak izin kelompok berapa? Iya, Dian Jaru kelompok berapa? Nah, kok malah ngelaba? Ayo, kumpulkan, waktu habis. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, mana kelompok 1? Sebenarnya itu mudah, cuman karena kamu sering tidak memperhatikan dalam saat penjelasan materi tidak diperhatikan, makanya
Nah, kelihatan sulit. Sebenarnya mudah itu. Ini kelompok 2. Mana kelompok 1? Kelompok 1 mana? Kelompok berapa ini? 6. Ayo kelompok berapa ini? Habibi mana? Ayo sini. Waktunya habis. Kita bahas coba kelompok berapa yang paling benar dalam mengelompokkan. Ayo. Mana? Ditulis anggotanya. Jangan lupa anggota kelompoknya jangan sampai lupa namanya. Namanya sudah ditulis. Ayo, mana? Ayo. Loh, udah habis waktunya nih. Sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya, enggak usah, enggak apa-apa. Ayo gini. Mana Habibi? Enggak usah terbiasa protes. Kamu yang enggak menggunakan waktu dengan baik kok. Mana? Sini. Ayo, udah habis waktunya. Kita bahas. Mana kita bahas? Daripada didiskualifikasi enggak dapat nilai. Ayo. Waktunya habis. Mana? Naura? Mana Nauranya? Mana? Sudah habis dari tadi kan sudah diberi waktu lama. Ayo kumpulkan. Kita coba. Ayo sampahnya jangan sampai bertebaran sampahnya. Tidak usah kembali dulu, fokus di kelompoknya. Nanti kembalinya nanti saja. Ayo diurusi Habibi. Kelompok Habibi ini tanggung jawab. Jangan disapu. Itu kan juz amma itu, bagian dari juz amma jangan disapu, diambil. Kalau kamu bakar malah tidak apa-apa. Jangan dibuang di tempat sampah. Nah, dirawat. Diangkat, jangan diseret, diangkat. Kalau diseret berisik nanti. Coba kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 itu anggotanya Fakih dan kawan-kawan. Lam tarqiq sudah diberi penjelasan tadi. Lam tarqiq, lam dalam lafal Allah. Ayo perhatikan. Dian Daru di luar aja kalau udah bisa tertib, di luar aja. Keluar aja kalau udah bisa tertib di luar. Kalau udah bisa tertib di luar aja. Kalau udah bisa tertib di luar, silakan di luar. Ya, ini kelompok 1 lam yakun. Ini lamnya termasuk lam jalalah atau bukan? Lam dalam lafaz Allah bukan ini. Nah, berarti keliru ini. Karena yang di innalladzina juga tidak masuk. Ra tafkhim kafaru. Betul tidak ini? Kafaru masuk tafkhim atau tarkik? Tafkhim karena berharokat dhamma. Bagus, masuk. Rasulun ra. Berharokat fathah termasuk tafkhim atau tarkik? Ra berharokat fathah. Nah, tafkhim tebal karena berharokat fathah atau dhamma syaratnya. Radhiyallahu juga masuk ra-nya. Wa ma umiru. Oke.
Bagian ini betul. Ra tarkik wal musyrikina. Musyrikina tafkhim atau tarkik? Ra berharakat kasrah. Nah, tarkik tipis karena berharakat kasrah ini berarti betul 5 untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Coba kelompok 2 itu anggotanya Daru dan kawan-kawan. Nah, ini bisa mengerjakan banyak, tetapi kita coba hitung. Perhatikan. Perhatikan. Fokus di sini. Fokus di sini. Nanti tidak paham lagi. Fokus. Duduk. Nah. Alaman ba'ada itu apa? Alaman ba'adi apakah ada ini di surah Al-Bayyinah? Tidak ada atau lafaz itu? Illa mim ba'di harusnya. Nah, ini bagian lam tarkik keliru semua. La ra tafkhim dihitung coba. Radhiyallahu rabbah 2 3 4 5 6. Oke, sip. Nah, sementara ini rekornya berarti di kelompok Daru nih. Cuman ini bagian tarkiknya keliru. Harusnya ini wal musyrikina, tidak ada wal masyarakat tidak ada. Oke, sementara kelompok 2 unggul. Nah, ini kelompok 6 cuma dapat 1. Siapa ini? Si Zaki dan kawan-kawan. Kelompok 3 ini si Zalja. Iya. Fauki dan kawan-kawan. Oke, kafaru rasul, waradu 3, indarabim 4, mutaharah 5, 6, 7. Ini juga betul. Nah, sementara ini kelompok Fauki dan kawan-kawan yang unggul, mengalahkan kelompok yang berapa tadi? 2 ya. Ini oke, sementara ini. Kita lanjutkan kelompok berapa ini kok tidak dilingkari kelompok Fatah ini kelompok berapa Habibi ini? Kelompok 6. Fatah, Habibi dan Aska. Liya'budullaha ini bukan tarkik tapi tafkhim. Minallah juga tafkhim. Khairul bariyah oke tafkhim, ra tafkhim betul. Tajri harusnya tarkik. Mutaharah juga tafkhim harusnya rabbahu. Nah, ini banyak salahnya. Oke, sekarang kelompoknya Naura dan kawan-kawan. Radhiyallahu. Oke, ra-nya masuk, kafaru 2, anharu, mutaharah 0 4 5. Nah, ini satu nih kelompoknya Lala dan kawan-kawan. Berarti kasih tepuk tangan untuk kelompok Fauki dan kawan-kawan kelompok 3. Silakan. Anggotanya 3 kok. Ya? Nah, perhatikan. Saat kamu menerapkan teori dalam bacaan masih banyak yang keliru karena kurang fokus dalam menyimak materi. Kurang fokus dalam menyimak materi. Lain kali lebih fokus agar bisa mencerna teori, bisa menerapkan dalam praktek. Implementasinya bisa. Ya. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan terkait materi ini, coba. Ada yang bertanya? Jangan sampai tidak bertanya tapi tidak paham. Ya, mending banyak tanya agar paham. Oke, karena waktu juga sudah habis dan tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita bahas materi tentang hadis tentang keutamaan memberi. Hadis tentang keutamaan memberi, bab terakhir. Bab 4. Kita kejar tayang karena kelas 6 itu waktunya pendek, semester pendek.
Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap